Jadi ini ada beberapa list sektor, nanti bisa dikasih skor aja. Bang Ando sama William mau ngasih skor pemerintahan Pak Anies ini dalam 3 tahun kayak apa gitu. Nah pertama mungkin dari William dulu. Transparansi berapa skornya untuk pemerintahan Pak Anies dalam 3 tahun nih? Boleh dikasih alasan, biar fair. Argumentasinya harus ada gitu. Ini 1-10 apa Ya 1 berapa? sampai 10, 0 sampai 10, 0 boleh, 0 boleh. Lu boleh kasih 0 Bang. Ya, jadi untuk transparansi anggaran, kalau menurut saya kembali lagi tadi harus transparan dalam proses perencanaan sampai diketok palu. Itu kan penting sekali untuk dilakukan. Nah, kan Pak Anies kan sudah berjanji itu untuk memakai sistem baru yang namanya smart budgeting. Nah ini yang katanya dulu kurang smart gitu ya. Ya kurang smart. Nah kita harapkan yang smart budgeting itu yang bisa mendeteksi anggaran-anggaran aneh seperti Lemaebon itu diterapkan nih tahun ini gitu. Diterapkan untuk tahun ini. Nah, dan seperti Bang Faradani tadi sudah sampaikan bahwa jangan mepet-mepet, tiba-tiba baru memberikan data anggaran itu hamin 15 menit ketika rapat, itu kan sangat buruk sekali dalam proses kita penganggaran. Kita tidak bisa menyisir anggaran kalau waktunya mepet sekali seperti itu. Jadi saya harapkan transparansi anggaran itu kembali dilakukan. Sampai sekarang kan belum diupload nih dokumen RKPD dan KUA PPAS di apbdjakarta.go.id itu kan belum ada. Nah untuk skornya ya saya kasih berapa ya? Ya 3-5 lah. Saya hargai ada 4 berarti ya. nilai tengahnya 4 berarti gue bikinin. Saya kasih apresiasi dalam hal mau ada sistem baru smart budgeting gitu kan. Berarti skornya berapa? 3-5 berapa Will? Angka aja sebutin. 4 dari 4. Lu berapa Bang Andoy? Gimana Bang Andoy? Ya kalau saya tentunya lebih baik dari William lah. Kalau William 4, saya 5. Kalau William 5, saya 6 lah. 5 ya berarti ya. Oke Bang, isu kedua Bang Andre. 6. Oke. Reformasi birokrasi gimana menurut lu Bang Andre? Reformasi birokrasi. Ini termasuk pelayanan publik ya dalamnya ya. Pelayanan publik dari kelurahan sampai kecamatan semuanya lah. Oh ini di bagiannya William ya, tata pemerintahan. Cuman sepengalaman saya di lapangan sangat-sangat cukup kooperatif lah tata pemerintahan yang ada sekarang ya. Terutama saya butuh apresiasi almarhum Pak Sekda kemarin gitu. Itu memang sangat-sangat membantu sekali untuk kinerja Pak Anies dan Pak Wagub gitu. Kalau boleh saya kasih tata pemerintahan reformasi, ini karena ngomongnya reformasi birokrasi ya. Ada reformasinya. Nah, kalau tata pemerintahannya aja beda nilainya. Kasih reformasi lah. Kalau ada reformasi birokrasinya saya kasih 7 lah. Standar. 7 ya. 7. Oke, William gimana nih bidang lu banget nih bro. Iya betul. Jadi sama lah 7 juga karena saya sendiri merasa terbantu sekali dengan lurah, camat yang ada di daerah pilihan kita masing-masing. Kalau ada aduan-aduan masyarakat, misalnya terkait dengan kebersihan, lalu soal banjir, soal BPJS dan lain sebagainya, itu ditanggapi dengan sangat baik oleh para aparatur kita semua. Nah, yang menjadi keprihatinan kita semua sekarang kan ada pemotongan TKD itu kan, pemotongan TKD 50%. Nah, saya berharap nih pemotongan TKD ini jangan ada lagi nih tahun depan nih. Apalagi untuk petugas-petugas lapangan kita, lurah camat, satpol PP, tenaga kesehatan itu diberikan full lah TKD-nya karena saya mendapat banyak WA dari para aparatur kita yang sangat kesulitan
dalam memenuhi kehidupan sehari-hari karena TKD-nya terpotong 50%. Nah, kita harapkan tahun depan itu bisa full gitu. Oke, berarti nilainya sama ya, 7 ya. Betul. Oke. Penanggulangan banjir. Nah, William dulu deh. Kalau banjir kayaknya nih cukup buruk ini. Tadi saya katakan bahwa kayaknya belum ada kemajuan ini soal naturalisasi nih. Naturalisasi juga tidak dikerjakan saya lihat. Lalu normalisasi juga tidak ada progres yang cukup signifikan lah. Ya nilainya berapa ya? 3 deh, 3. 3. Oke, Bang Andoy, banjir Bang. Dapil lu kan banjir kan? Dan ketua pansus banjir adalah partai Anda, pimpinan Anda. Ini saya ngomong dari sisi ini aja ya. Kalau menurut saya yang sangat-sangat kurang dan masih butuh kerja keras itu adalah bagaimana pendekatan pencegahan banjir. Nah, tapi kalau saya lihat sendiri di lapangan penanggulangan saya artikan ini penanganan itu saat terjadi banjir dan pasca banjir itu sangat-sangat baik Pak Anies. Saya mengapresiasi sekali. Nilainya saya kasih 6-7 lah. Ya lu angkanya satu-satu aja, jangan pakai range gitu. Susah gua masukin sini. Iya udah karena ini ada pansusnya jadi 6 lah 6. Karena ada pansusnya ya. Oke, selanjutnya itu kesejahteraan. Nah ini OC dan UKM segala macam ini bidang Bang Ando ini. Nah mungkin Bang Ando dulu deh. Program kesejahteraan ya? Ya termasuk ya ini tadi ekonomi, pembangunan ekonomi. Ini bukan per komisi ya Bang ya, maksudnya di sini ya. Ini termasuk ke anak muda segala macam lah gitu masuk ke sini. Kalau saya ini penilaian saya agak mengalami penurunan. Tadi saya mau ngasih nilai 7-8, cuman saya terpaksa ngasih 6 sekarang. Karena memang adanya tata kelola dan komunikasi yang sekarang agak tersendat. Contohnya kayak masalah pembagian bantuan KJP, daging dan lain-lain itu sekarang lagi mengalami kendala di BUMD. Nah, hal seperti itu tata kelola itu yang masih butuh perbaikan lagi gitu. Karena kemarin sempat nggak ada berapa bulan tuh. Itu menjelang lagi mau COVID lah gitu. Nah, itu sangat disayangkan fokusnya lagi ketahanan pangan tapi malah ada tata kelola di dalam dan tata komunikasi di dalam BUMD sendiri yang kurang baik. Akhirnya bukan mereka juga sih sebetulnya, mungkin ada kebijakan yang tumpang tindih sehingga akhirnya masyarakat yang menerima dampaknya. Jadi untuk kali ini saya terpaksa harus objektif, saya kasih nilai 6 deh. Nah, William, kesejahteraan bro, gimana bro? Kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu kan termasuk juga soal program-program sosial seperti BPJS, lalu KJP, Kartu Jakarta Lansia, dan lain-lain. Untuk nilainya ya antara 5 dan 6 itu objektif lah, 5 atau 6. Ya berapa bro, 5 atau 6? 5 deh, 5 di bawah 1. Ya, kalau ya, jadi mungkin yang disoroti soal ini ya terakhir-terakhir itu kan soal bansos mungkin yang terakhir ya. Bansos ada keterlambatan dan ada miskoordinasi pada waktu itu. Tapi sekarang sudah cukup baik, relatif baik ya dilaksanakan pembagian bansos itu. Nah, saya harapkan jangan ada lagi keterlambatan atau salah data nih ketika pemberian bansos itu. Tiba-tiba ada masyarakat yang mampu dapat, yang tidak mampu malah nggak dapat gitu. Kedepannya pendataan kita ini harus lebih baik lagi nih kalau soal program-program sosial. Karena kan basisnya data. Nah ini kedepannya harus ada yang namanya basis data terpadu kan sudah menjadi program ini basis data terpadu. Jadi udah satu data saja. Siapa yang membutuhkan KJP, KJL itu sudah dalam data yang terintegrasi semua. Dan terus update ya. Misalnya masyarakat misalnya sudah tidak perlu karena misalnya ada kenaikan
kesejahteraan, ekonominya sudah naik, ya tidak perlu lagi mendapatkan program-program sosial gitu kan. Karena kita fokuskan kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Soal data sih kalau soal itu, soal program-program kesejahteraan masyarakat. Berarti 5 ya. Update ya. 5 ya berarti ya. Nah, Will, ini langsung aja Will. Infrastruktur gimana menurut lu, Will? Infrastruktur ya. Soal infrastruktur kan pasti kan berkaitan dengan Komisi D itu soal LRT, lalu soal saya melihat belum ada yang signifikan ya pembangunannya. Mungkin itu yang heboh itu kan tapal kuda itu ya, yang cukup heboh itu yang tapal kuda itu. Ya mungkin antara saya kasih 4 aja deh, 4 ya. Soal infrastruktur ya. Kalau menurut saya infrastruktur itu fokus saja kepada banjir sih. Normalisasi banjir dan juga D itu banjir ya. Banjir deh. Fokus banjir saja. Oke. Gimana Bang Andoy? Infrastruktur, Bang? Sebetulnya kalau saya tadi mau ngasih nilai 7 sebetulnya infrastruktur. Cuman kalau dikaitkan ini Komisi D pembangunan infrastruktur itu termasuk banjir, ya agak objektif dikit 6 lah. 6 ya. Karena program utama dari infrastruktur itu kan selain pembangunan hunian, banjir, trotoar, terus kayak jembatan, PJO dan lain-lain, MRT semua juga yang masalah pembangunan itu kan saya merasa sangat-sangat sangat-sangat membantu sekali gitu, terasa sekali manfaatnya gitu. Nah, itu menurut saya kalau itu termasuk sama penanganan banjir dan lain-lain, ya saya kasih 6. Oke, Bang. Kalau perumahan gimana, Bang? Perumahan rakyat. Perumahan rakyat ya. Wah, ini cukup berat juga ini. Perumahan rakyat karena targetnya itu cukup tinggi sih. Targetnya cukup tinggi. Pencapaiannya masih butuh digenjot lagi. Terus langsung kena COVID lagi di tahun ketiga nih kan. Ini banyak terhambat. Perumahan saya kasih perumahan apa lagi programnya? DP 0 aja ya? Iya. Ya, itu aja Bang. Aja. Itu aja udah susah Bang Anies. Bang mau tambahin lagi programnya. Ya 5 lah. 5 ya. Oke. 5. Nah, Bro William berapa nih perumahan nih? Perumahan ya. Memang targetnya kan tentunya kita punya perumahan ini yang terjangkau khususnya milenial, karena kan milenial ini kan sekarang kesulitan ini punya rumah gitu kan, khususnya Jakarta ini. Nah, soal DP 0 rupiah tadi saya katakan masih jauh dari targetnya kan 300 rumah baru 150 dan okupansinya juga masih rendah di angka 70-an rumah saja. Nah, ini harus ditingkatkan soal DP 0 rupiah ini. Selanjutnya mungkin untuk menurunkan harga rumah, mungkin kita juga harus bisa mencoba yang namanya PBB dan BPHTB yang berkeadilan. Nah, PBB itu kan waktu itu kan yang di bawah 2 miliar kan digratiskan. Betul. Nah, itu mohon terus dilanjutkan oleh Pak Anies gitu, jangan dicabut pergubnya. Karena itu sangat membantu masyarakat kepada masyarakat yang tempat tinggalnya di bawah 2 miliar, itu tidak harus lagi membayar PBB. Yang kedua BPHTB. BPHTB itu masyarakat yang mungkin merasa kesulitan membayar BPHTB karena dia mendapatkan warisan misalnya, tapi tidak sanggup membayar BPHTB. Nah, BPHTB ini bisa meniru PBB yang berkeadilan, jadi ada semacam subsidi silang lah gitu. Subsidi silang, jadi masyarakat kelas menengah ke atas bayarnya lebih mahal untuk PBB dan BPHTB.
Nah, untuk masyarakat menengah ke bawah digratiskan saja. Gitu. Karena seperti ini pun banyak yang di bawah tangan, yang tidak terdeteksi, jadi pasar gelap PPATB itu. Jadi kalau misalnya kita gratiskan, justru malah mungkin bisa bertambah nih PAD kita dari pajak PPHTB. Nah, untuk skornya ya saya kasih 3, gitu ya, karena saya melihat DP 0 rupiah belum maksimal banget ya, masih di angka ratusan rumah. Dan saran saya kepada Pak Anies, tolong PPATB, PBB itu digratiskan untuk masyarakat menengah ke bawah, khususnya tanah-tanah yang di bawah 2 miliar JOP-nya. Oke, ini Bang Andoy, ini soal pendidikan, kan kemarin sempat soal zonasi juga sangat heboh kan di DKI kan. Nah, gimana Bang Andoy soal pendidikan di DKI ini menurut penilaian Anda nih Bang Andoy? Ya, ini masalah zonasi kemarin tuh penerimaan siswa baru itu ya. Ya. Nah, itu sangat disayangkan adanya kurang komunikasi saat rapat kerja gitu. Sebetulnya itu kalau bisa dituntaskan, dibahas di rapat kerja, tidak menjadi polemik di kemudian hari saat sudah dilaksanakan gitu. Karena permennya dari Permendikbud sudah cukup jelas. Ini saya harus kasih untuk pendidikan dan termasuk juga penanganan masalah PJJ. Nah, ini kemarin inisiasinya agak cukup lama karena itu dimulai dari fraksi PAN dulu tuh mengadakan inisiasi WiFi gratis. Betul. Lalu diikuti oleh itu sebagai inisiator diikuti oleh fraksi-fraksi lain juga membantu. Lalu baru ada jak WiFi. Sekali lagi. Jak WiFi. Nah, sekali lagi saya sampaikan. Niatannya baik jak WiFi. Cuman kemana pemberitaannya? Karena ini saya tahu ini sangat-sangat, ini kan Diskominfotik kan di Bro William ya, di A. Ini programnya masif loh, puluhan ribu titiknya katanya di Jakarta. Tapi pemberitaannya juga nggak kedengeran gitu. Maksud saya, ini biar masyarakat juga aware gitu. Nah, fraksi PAN sudah menginisiasi, ditangkap oleh Pemprov, salah satunya dilakukan refocusing di bidang pendidikan. Coba dilihat gitu manfaat, dampak. Jadi masyarakat ini juga bisa terinfluence gitu secara positif. Nah, ini saya sarankan sekali lagi, saya nggak tahu ini apakah ada tim khusus atau TGUPP, diseminasi informasi yang berimbang. Ini sangat-sangat penting. Tolong diperkuat lagi. Nah, untuk masalah, tapi wabil khusus masalah pendidikan, saya harus kasih nilai 5 deh. Oke. Nah, Bro William, gimana Bro William? Siap. Untuk pendidikan, memang itu suatu hal yang penting banget ya. Kita dalam Undang-Undang Dasar, APBD dan APBN itu kan minimal 20% untuk bidang pendidikan. Jadi anggarannya cukup besar dan itu harus diawasi oleh kita semua. Nah, tadi soal zonasi, ada pro kontra ya, kenapa umur itu menjadi utama. Dan saya belum tahu update lagi terakhir ya bagaimana soal zonasi tersebut. Tapi yang saya ingin soroti di sektor pendidikan tadi adalah soal renovasi sekolah ini. Jadi di tahun 2020 itu penganggaran ketika tahun 2019 menganggarkan anggaran tahun 2020 ini itu terjadi pemotongan terhadap sekolah-sekolah yang direnovasi gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Harusnya ini menjadi prioritas utama pendidikan. Pak Anies juga beliau adalah Menteri Pendidikan, tahu betul dengan betapa pentingnya pendidikan dan fasilitas adalah salah satu penunjang dalam melaksanakan pendidikan itu. Jadi saya harapkan bahwa renovasi sekolah-sekolah itu jangan dipotong-potong lagi anggarannya. Jadi sekolah-sekolah kita itu benar-benar layak. Karena kan kita melihat masih banyak juga sekolah-sekolah di Jakarta yang kadang-kadang belum layak, yang masih
bolong-bolong atapnya dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi lagi di ibu kota. Jadi untuk skornya mungkin saya kasih 4 deh. 4. Oke, ini satu lagi, ada 2 lagi nih. Pertama, Bang, peningkatan PAD gimana Bang di DKI ini? PAD kan sempat minus kemarin tuh sekitar 8 triliun kalau nggak salah tahun lalu. Nah ini gimana performanya dalam 3 tahun ini? Jangan kita terdistraksi dari soal COVID ini aja gitu. Nah, saya suka tuh kalau ada prolognya seperti itu. Jadi lebih menarik sudut pandangnya. Nah, salah satu yang kami usulkan fraksi PAN, karena kebetulan fraksi PAN dipercaya sebagai ketua komisi C di situ, bidang keuangan, adalah tax reform. Nah, reformasi perpajakan melalui apa? Digitalisasi penarikan pajak. Nah, karena kalau kita lihat dalam RAPBD kita bahas di Banggar, itu selalu pajak-pajak potensi pendapatan yang bisa kita maksimalkan, pajak ya let's say yang lumayan tricky itu pajak perparkiran, pajak horeca, hotel, restoran, kafe. Nah itu suka nggak balance neracanya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Nah ini berarti memang harus ada sebuah, mungkin udah masuk ke sebuah fitur ya, atau ke sebuah alat bantu ataupun support infrastruktur alat yang memang bisa memaksimalkan dari penyerapan pajak tersebut gitu. Terus saya juga melihat tax reform yang kita sudah usulkan ini itu terhambat sekali lagi Udari. Mestinya itu kita eksekusi di tahun ini gitu. Di anggarannya sudah kita kawal waktu itu. Tapi nyatanya kan terpaksa itu tidak menjadi urgensi untuk sekarang gitu kan. Yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah relaksasi pajak. Nah, saya mengapresiasi untuk di bagian ini relaksasi PBB, terus tadi yang Bro William sampaikan pergub masalah yang di bawah 2 miliar itu dibebaskan, terus relaksasi BPHTB, dan lain-lain guna untuk memacu minat dari civil society untuk membayar pajak. Ini saya apresiasi di Spenda dan Pak Anies. Oleh sebab itu, PR-nya masih ada, tapi bukan berarti itu menjadi kekurangan karena itu masih bisa segera dilaksanakan. Untuk PAD saya kasih nilai 6. Karena masih butuh ada. Kirain bagus. Karena yang saya cukup sedikit kecewa lah. Itu kan kemarin kita mau dorong revisi APBD itu dari 87 kita terjun bebas ke 47, diharapkan bisa digenjot lagi di 60 sampai ke 70 minimal lah gitu kan. Biar kita punya fondasi yang cukup kuat gitu. Nyatanya kalau tidak salah terakhir itu masih di kisaran angka hanya bisa di sekitar 50-an. Nah, 50-an ini itu proyeksi dari eksekutif. Kemampuannya optimisnya hanya segitu gitu loh. Nah, itu yang saya kecewa. Kalau kemarin dia bisa dorong itu lebih tinggi lagi di atas 60 segala macam, saya kasih 1, 2, 4 jempol gitu. Maksudnya berarti mereka punya optimisme dan punya strategi bagaimana bisa menyerap PAD guna untuk memaksimalkan pembahasan plafon KUHP-PAS di 2021. Nah, terakhir saya dengar masih di kisaran 50, jadi menurut saya ini masih agak-agak main safety lah gitu. Ini kurang optimis gitu. Jadi saya terpaksa kasih nilai 6. 6 itu udah bagus Bang Ari. Iya. Ini 10 skala aja Bang, soalnya Bang. Kalau skalanya 7 bagus. Oke, Will, gimana Will? PAD, Will, sektor PAD kita di. Ya, untuk PAD ya, ini kan berkaitan sekali dengan pajak. Nah, ada kebiasaan dari Pemprov DKI itu selalu overestimate dalam penerimaan pajak gitu. Jadi, biasanya ada selisih sekitar 5 sampai 6 triliun gitu dalam penerimaan pajak. Jadi realisasinya pasti selalu ada selisih.
Dan ini membuat targetnya terus-menerus tidak tercapai. Dan ini kan menyulitkan Pemprov DKI Jakarta sendiri. Kenapa? Karena di tengah-tengah anggaran, tahun anggaran berjalan, karena targetnya tidak tercapai, akan tetapi kan postur anggarannya kan sudah mengikuti target yang begitu tinggi tadi. Akibatnya selalu ada yang namanya penyesuaian anggaran, refocusing APBD perubahan. Jadi sebenarnya kan tradisi APBD perubahan itu kan tidak perlu dilakukan kalau misalnya pendapatan kita, pengeluaran kita kan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada akhir tahun. Tapi selalu ada tradisi APBDP karena tadi kalau menurut saya karena selalu ada overestimate. Ya, jadi saya harapkan penghitungan pajaknya itu lebih akurat gitu. Kita berapa sih benar-benar dapat pajak itu tahun depan? Kalau misalnya tahun ini kita dapat sekian, ya paling naik cuma 2-3%. Jangan ditingkatkan terlalu besar lagi, jadi takutnya tidak realistis gitu. Nah itu soal pajak, bikin penghitungan pajaknya jauh lebih akurat. Nah karena kita sekarang ini pandemi, pasti kan akan sangat sulit ya untuk APBD kita. Tapi kalau kita lihat dalam RKPD tahun 2021 itu target pendapatannya itu dari pajak kita ya ingin mencapai 41,5 T. Gila, gede banget ya. COVID-19. Iya. Padahal tahun 2019 nggak ada COVID itu hanya 40,3 T. Jadi kan menurut saya ini overestimate lagi nih. Iya. Dihitung ulang ya. Benar nggak sih kita mampu untuk mencapai 41,5 T tahun 2021 ketika kita masih dalam masa recovery ekonomi jadi COVID-19 gitu. Jadi ini sekali lagi harus dilakukan penghitungan yang jauh lebih akurat dan detail sehingga tidak menyulitkan SKPD. Jadi kan SKPD itu kan pasti akan kelabakan tuh tiba-tiba anggaran tidak cukup, dia kan pasti akan refocusing di sini, refocusing di situ. Mana yang harus dipangkas dan lain sebagainya. Jadi tradisi ini harus dihentikan. Hitunglah pendapatan pajak secara realistis dan akurat. Seperti itu. Berapa skornya, Bro? Oh ya, skornya 4 deh. 4 ya. Ya lebih baik lah daripada banjir ya. Nah, Bang Andoy ini yang terakhir nih, ini terakhir. Penanganan COVID gimana menurut lo, Bang Andoy? Skornya berapa nih Pak Anies nih? Kan beliau cukup sering nampil kan sebagai duta COVID nasional gitu. Penanganan COVID. Untuk penanganan COVID, jujur saja saya apresiasi Pak Anies. Saya kasih nilai tertinggi ini 8. 8. Okay. 8. Karena kita tidak bisa memakai indikator jumlah tertular ya, tidak bisa memakai indikator yang tertular karena tentu epicentrum sekarang di DKI juga itu punya daerah penyangga yang cukup banyak masuk ke daerah DKI. Tapi inisiatif dari Pak Anies dan jajaran saya butuh apresiasi. Dari mulai 3T, tracing, testing, treatment, terus inisiatif menambah infrastruktur untuk isolasi seperti penekanan terhadap rumah sakit swasta maupun rumah sakit RSUD sekarang udah jadi rumah sakit COVID, dan kerjasama dengan hotel-hotel sebagai pusat isolasi daripada isolasi mandiri. Itu salah satu inisiatif yang menurut saya cukup sangat-sangat baik ya, brilian. Terus masalah bansos, jujur saja walaupun ada simpang siur masalah data, distribusi di awal-awal, tapi progres perbaikannya sangat-sangat cukup baik. Justru yang saya banyak temukan keluhan dari masyarakat, laporan nih ya, ini biar berimbang saja. Banyak laporan masalah bansos itu justru masalah bansos yang dari Kemensos katanya, bukan yang Pemprov. Yang Pemprov itu selalu delivernya sangat-sangat baik karena dia kan dikelola oleh Pasar Jaya. Kebetulan mitra kerja saya Pasar Jaya di Komisi B. Nah itu paling yang masalah delivery time lah, telat sehari 2 hari. Tapi masalah distribusi, masalah kualitas,
setahu saya keluhannya tidak lebih buruk ataupun jauh lebih baik ketimbang kalau ada bansos yang dari Kemensos. Ini hasil temuan di lapangan ya dari masyarakat di dapil saya. Terus inisiatif lain sama ini ketegasan ngambil masalah PSBB ini, walaupun cenderung memang sangat dinamis sekali dan fluktuatif, tapi menurut saya kita tidak mau belajar dari PSBB yang pertama. Kita telat mengambil keputusan untuk mau lockdown gitu ya. Nah, di masa-masa ini Pak Anies mau mendengar masukan-masukan dari fraksi PAN juga untuk kita mengapresiasi keputusan untuk PSBB gitu. Nggak mungkin kita bisa bilang semuanya enaknya aja, nggak bisa gitu. Ini memang ada pil pahit lah, tapi namanya juga orang sakit, minum pil pahit itu untuk sembuh gitu. Ini untuk kebaikan gitu kan. Nah, jadi seperti saya sampaikan kemarin, PSBB yang jilid 2 ini nggak usah terlalu panik kita mendengar itu terlalu panik, karena ini bisa dievaluasi tiap 2 minggu, dan ini diperpanjang hanya sekali kalau tidak salah, lalu kita bisa masuk lagi ke PSBB transisi gitu. Nah, menurut saya ini sudah sangat-sangat baik flow-nya gitu. Pas saat ngerem kita bisa ngerem, saat kita mesti gas lagi kita bisa gas lagi, saat memang butuh penekanan kita bisa tekan. Nah, untuk hal ini saya kasih nilai apresiasi tertinggi yaitu 8. Nggak mau ngasih 9 loh Bang. Oke. Nanti tahun depan. Tahun depan. Oke, Bro William, berapa lu melihat? Gimana lu ngelihat? Ya, kita lihat, saya lihat sendiri, saya pantau banget bahwa lurah camat kita, Satpol PP kita, tenaga kesehatan kita itu hampir setiap hari bekerja dengan keras dalam melaksanakan, menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Itu sangat saya apresiasi sekali kepada mereka yang bertugas di lapangan, suatu tantangan yang berat sekali. Tetapi yang saya sayangkan kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur yang kontraproduktif terhadap kita, melakukan perlawanan kita terhadap COVID-19. Misalnya, waktu itu kita ingat ada yang namanya CFD. Nah, ini kan sangat disayangkan. CFD itu kan ramai sekali, kita lihat terjadi itu ramai sekali dan sempat dipecah menjadi 32 titik, sangat disayangkan. Itu kan bisa terjadi klaster-klaster di sana. Orang-orang yang bertujuan untuk sehat berolahraga jadinya malah sakit karena kena COVID. Nah, yang selanjutnya itu kita lihat misalnya ada kebijakan pemberlakuan kembali ganjil genap misalnya, yang pengurangan armada transportasi umum busway. Ini malah membuat penumpukan di transportasi umum. Kalau misalnya masyarakat tidak boleh pakai kendaraan pribadi karena kena ganjil genap, mereka pakai transportasi umumnya juga banyak yang dibatasi armadanya. Ini kan bisa menjadi klaster-klaster baru di transportasi umum kita. Nah, ini suatu kebijakan yang sekali lagi kontraproduktif. Justru akan membuat kerja-kerja lurah, camat, Satpol PP, dan tenaga kesehatan kita di lapangan menjadi lebih sulit karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak perlu seperti ini. Nah, jadi ke depannya saya harapkan kita dalam proses PSBB masa transisi ini tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontraproduktif, dan terus kita melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 3T untuk pemerintah dan masyarakat melaksanakan 3M, agar kita bisa cepat menang nih lawan COVID-19. Nah, untuk skornya saya kasih 5 deh untuk penanggulangan COVID, Pak Anies. Oke, 5. Berarti ini oke, di akhir ini gue bacakan skor rata-rata dari kedua anggota DPR untuk pemimpinan Pak Anies. Dari PSI William itu rata-rata penilaian selama 3 tahun Pak Anies ini adalah dengan 4,3. Nah, dari PAN, Bang Andoy, Bang Farazandi memberikan total dengan rata-rata 6,1. Jadi nggak jauh beda sebenarnya. Nggak jauh beda. Berarti memang ya dalam 3 tahun pemerintahan Pak Anies memang
ada hal yang sudah dicapai dan banyak hal yang lebih harus ditingkatkan gitu. Dan kalau saya melihat sih ya ini mudah-mudahan Bang Andre dan Bro William terus bisa mengawal pemerintahan ini ke depan. Di sisa pemerintahan ini gimana caranya agar skor ini di akhir lebih baik gitu. Dan ya gue sih berharap seperti itu. Dan apa namanya, mungkin itu aja malam ini. Terima kasih atas waktunya dua legislator kita dari Kebun Sirih. Kalau kita lihat rata-rata nilai Pak Anies ya 5, sekian lah. Sebagai mahasiswa tidak terlalu membanggakan dapat nilai 5. Gue yakin lu berdua nggak pernah dapat nilai 5 waktu kuliah. Tapi Pak Gubernur dapat nilai segitu. Ya udah, mungkin itu aja dari Total Politik malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Gue sih berharap nanti 2 tahun ini kita bikin program reguler untuk ngomongin masalah Jakarta nih. Ya. Oke, semoga sukses untuk Bang Andre dan William programnya ke depan. Terima kasih. Thank you Total Politik udah diundang. Siap. Terima kasih. Oke, Bro. Udah. Yo, Bro William. Thank you, Bang Ari, Bang Pragadi, thank you.